Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Nama saya Muhammad dari kelas A40 Prodi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah studi Quran atau Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang definisi Ulumul Quran, ruang lingkup pembahasannya, dan sedikit tentang sejarahnya, dan kemudian manfaat untuk mempelajari Ulumul Quran. Yang pertama, definisi Ulumul Quran secara bahasa. Ulumul Quran terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Lafaz al-ulum itu adalah bentuk jamak dari al-ilm. Al-ilm yaitu bentuk masdar dari alima ya'lamu ilman. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pemahaman atau pengetahuan, atau juga ilmu. Dari sini kita tahu bahwa bahasa Indonesia sudah menyerap bahasa Arab menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Ilm berarti ilmu. Ulum bentuk jamak dari ilmu, artinya beberapa ilmu. Al-Quran, yang lafaz yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau sabda Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Di sini ada definisi Al-Quran yang lebih detail, yaitu yang seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama usul fikih, yaitu Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu al-muta'abbatu bitilawatihi al-manqul bitawatir al-maktubu fil mushaf min awwali suratin nas ila min awwali suratil fatihati ila akhiri suratin nas. Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah yang al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, al-mu'jizu yang menjadi mukjizat yang dapat melemahkan orang-orang yang tidak mempercayai Nabi, al-muta'abbadu bitilawati, yang kita mendapat pahala dengan membacanya, al-manqulu bitawatur, yang diriwayatkan dari masa ke masa dengan jumlah periwayat yang mutawatir. Artinya yang meriwayatkan selalu dari masa ke masa, selalu yang meriwayatkan banyak orang, dan tidak mungkin kesemuanya itu bersepakat untuk bohong. Al-maktubu fil mushaf min awali suratul Fatihah ila akhir suratul Nas, yang tertulis dalam lembaran-lembaran dalam mushaf-mushaf dari awal surah Fatihah sampai akhir suratul Nas. Itu adalah Al-Quran. Jadi kalau dapat kita pahami, maksud Al-Quran itu adalah mushaf-mushaf yang kita pegang sehari-hari, yang kita baca sehari-hari. Jadi kalau menurut secara lafaz, ulumul Quran secara lafzi maknanya adalah ilmu-ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun ulumul Quran secara terminologis atau secara keilmuan, istilah keilmuan, kita menemukan beberapa pendapat definisi ulumul Quran, dari salah satunya dari Syekh Abdul Azim Az-Zarqani, dari Syekh Ali As-Sabuni, dari Syekh Manaul Qattan. Di antara pendapat mereka ternyata ada beberapa keserupaan jika kita dapat menggabungkan di antara ketiganya, yaitu bahwa ulumul Quran adalah pembahasan mengenai Al-Quran dari segi turunnya, sebab-sebab turunnya atau asbabun nuzul, dari segi pengumpulannya, dari segi penulisan, riwayatan, dari surah Makkiyah Madaniyahnya, dari ayat-ayat muhkam mutasyabihnya, dari ayat nasikh dan mansukhnya, dari segi kemukjizatannya, dan penolakan terhadap orang-orang yang menolak kemukjizatan Al-Quran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi dari sini kita dapat memahami bahwa dalam ulumul Quran itu terdapat banyak aspek yang dipelajari, tidak hanya dalam satu aspek, tapi beberapa aspek
baik yang menyangkut lafal maupun yang menyangkut maknanya. Seperti halnya pada ilmu-ilmu lain, dalam mempelajari ulumul Quran ini terdapat beberapa hal yang menjadi ruang lingkup atau batasan pembahasan pada ulumul Quran. Di sini ada 6 ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam ulumul Quran, yaitu yang pertama pembahasan tentang nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Yang kedua pembahasan tentang sanad atau urutan-urutan perawinya. Yang keempat, yang ketiga adalah qiraat atau cara membaca Quran tersebut. Yang keempat adalah pembahasan dari segi lafaz-lafaznya. Yang kelima, pembahasan tentang makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan yang terakhir, yang keenam adalah pembahasan tentang makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan lafaznya. Jadi itulah 6 yang menjadi ruang lingkup dalam pembahasan ulumul Quran. Selanjutnya berkaitan dengan sejarah ulumul Quran, tidak lepas dari awal mula munculnya Al-Quran tersebut, yakni dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat menerima Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menjelaskan, menafsirkan ayat-ayat Quran tersebut langsung, dan sahabat menerima penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian perkembangan ulumul Quran pada zaman Khulafaur Rasyidin itu mengalami beberapa perkembangan yang pesat, dimulai dari zaman Abu Bakar dan Sayyidina Umar, di mana beliau mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang dimana pada waktu itu masih tersebar di antara para sahabat. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau memerintahkan untuk menyatukan tulisan-tulisan Al-Quran di antara para muslimin agar menjadi satu tulisan pokok yang menjadi rujukan tulisan dari mushaf-mushaf untuk penulisan mushaf-mushaf yang lainnya yang terkenal pada masa itu dinamakan dengan mushaf Utsmani. Kemudian pada masa Sayyidina Ali memberikan andil tentang pemahaman Quran dengan beliau memerintahkan Aswad ad-Du'ali untuk menuliskan atau menuliskan tentang ilmu nahwu, di mana ilmu nahwu tersebut akan bermanfaat untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Kemudian apa fungsi atau apa manfaat dari kita memahami atau mempelajari ulumul Quran tersebut? Yang kami pahami dari materi studi ulumul Quran ada 4 hal atau ada 4 manfaat yang dapat kita manfaatkan dari mempelajari ulumul Quran, yaitu yang pertama kita dapat memahami al-ihwal tentang Quran, bagaimana sejarahnya, bagaimana turunnya Al-Quran tersebut, bagaimana Al-Quran itu ditulis, bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan, dan bagaimana Al-Quran itu sampai dengan otentik dari zaman Nabi ke zaman kita sekarang. Yang nomor 2, mempelajari ulumul Quran dapat menjadi alat, menjadi sarana kita untuk membaca lafal ayat dan memahami kandungannya, dan begitu juga kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang kita dapat dari Al-Quran. Yang ketiga, dengan mempelajari ulumul Quran dapat kita jadikan senjata untuk melawan orang-orang yang mengingkari kewahyuan Al-Quran atau mengingkari keotentikan Al-Quran. Dan nomor 4, dengan kita mempelajari ulumul Quran, kita dapat memahami maksud kalamullah atau maksud wahyu Allah, maksud kalam Allah yang ada pada Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita mempelajari ulumul Quran yang kita dapatkan dari guru-guru kita yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW, otomatis apa yang mereka jelaskan, apa yang mungkin menjadi tafsiran mereka tidak akan melenceng dari apa yang mereka dapatkan secara bersanad atau secara berurutan dari guru mereka sampai ke atas hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jikalau dalam video ini terdapat kebenaran-kebenaran, itu adalah dari Allah. Namun jika terdapat beberapa kesalahan, itu murni kesalahan dari saya pribadi. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.